all free, free, Palestine, free, free. Jika saja tidak ada janji yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Arthur Balfour ke komunitas Yahudi Inggris, mungkin tidak akan ada 15.000 nyawa melayang di Gaza seperti sekarang. Mengapa aku sebut begitu? Mari kita tarik sejarah jauh ke belakang, di mana Mesir kuno menguasai Gaza sekitar 350 tahun, yang kemudian ditaklukkan dan menjadi salah satu kota utama orang Filistin. Memang, Gaza diperintah, dihancurkan, dan dihuni kembali oleh berbagai dinasti, kerajaan, dan masyarakat. Tapi untuk zaman sekarang, hal ini bisa dibilang wajar, karena belum ada hukum internasional yang mengatur masalah penaklukan wilayah. Dan juga, mulai di bawah kekuasaan Romawi dan kemudian Bizantium sekitar 635 Masehi, Gaza mengalami perdamaian dan pelabuhannya berkembang pesat. Sempat runtuh dan mengalami masa sulit saat tentara salib menginvasi kota. Barulah pada masa pemerintahan Utsmaniyah, kota ini mengalami masa komersial dan perdamaian yang besar. Bukti masa kejayaan Gaza adalah bangunan bersejarah yang memukau, termasuk masjid-masjid tua, benteng-benteng, dan struktur arsitektur klasik lainnya. Salah satu contoh terkenal adalah Masjid Great Omari dan Gereja Santo Porphyrius yang disebut terkena rudal, punya sejarah yang panjang dan mencerminkan kekayaan budaya di Gaza. Gaza juga adalah kota yang sudah disebut dalam kitab suci dan sastra kuno tentang warisan sejarahnya yang sangat berharga. Sebagai pusat perdagangan yang penting selama berabad-abad, Gaza telah menyaksikan perubahan zaman yang kaya. Kemunduran Gaza terjadi setelah jatuh ke tangan pasukan Inggris pada Perang Dunia Pertama, yang menjadikannya sebagai subdistrik berdasarkan ketentuan Liga Bangsa-Bangsa melalui mandatori Palestina. Populasi Gaza lalu membengkak akibat eksodus Palestina selama Perang Arab-Israel di tahun 1948. Ada sekitar 700.000 orang Arab Palestina, atau sekitar setengah dari populasi memilih melarikan diri dari tempat tinggalnya di wilayah yang sekarang menjadi Israel karena takut dan diusir oleh milisi Zionis. Sekitar 400-600 desa Palestina dihancurkan, sumur-sumur desa diracuni, dan properti dijarah untuk mencegah pengungsi Palestina kembali. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai Nakba. Membengkaknya penduduk bahkan berlangsung sampai sekarang. Jika dilihat dari data, jumlah penduduk Palestina di Gaza memang tidak sebanyak di tepi barat. Tapi, Gaza yang punya wilayah seluas 365 km persegi, yang berarti kepadatan penduduk Gaza sekitar 6.300 orang per kilometer persegi, sehingga jadi salah satu kota terpadat di dunia. Lebih padat dari Los Angeles, daerah dengan populasi paling padat di Amerika, dan 3 kali lebih padat dari London. Nah, kenyataannya, dari lebih 2 juta orang yang tinggal di Gaza, sekitar setengahnya berusia di bawah 18 tahun. Dan itu berarti banyak warga sipil di Gaza yang mengalami serangan udara dan bersiap menghadapi invasi darat Israel adalah anak-anak. Alasan mengapa ada banyak anak-anak di Gaza kita semua tahu. Karena selama 16 tahun terakhir, ada banyak orang dewasa yang terbunuh di Gaza. Kenyataannya, angka harapan hidup warga Palestina di Gaza berkurang 10 tahun dibandingkan dengan harapan hidup warga Israel yang tinggal hanya beberapa kilometer jauhnya. Yang bertahan hidup tentunya harus bersiap dengan serangan darat dan udara. Wilayah, gedung-gedung yang awalnya berdiri megah, hancur karena serangan rudal yang bisa dibilang terjadi tanpa mengenal waktu. Semisal, di Universitas Al-Azhar di Gaza sebelum dan sesudah dibombardir. Bahkan universitas terbesar di Gaza direbut oleh pasukan Israel dan dijadikan pangkalan militer dan perayaan tentara. Tapi pembunuh warga Gaza sesungguhnya adalah segala blokade dan pembatasan. Blokade diberlakukan oleh Israel dan Mesir terhadap pergerakan barang dan orang yang masuk maupun keluar dari jalur Gaza. Blokade ini sudah dilakukan sejak tahun 2007 bersamaan dengan pengambil alihan Gaza oleh Hamas. Keluar dan masuk ke Gaza dilarang lewat laut dan darat. Bahkan parahnya, Israel juga memblokade udara. Tidak ada pelarian, karena hanya ada 3 penyeberangan untuk masuk dan keluar Gaza, yang mana 2 diantaranya dikuasai Israel dan 1 lagi dikuasai Mesir.
Tujuannya adalah mengisolasi Hamas dan mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Dalih yang lain untuk melindungi warga Israel dari terorisme, serangan roket, dan aktivitas permusuhan lainnya. Faktanya, yang paling berefek terhadap pembatasan itu adalah warga sipil. Imbasnya, tantangan kemanusiaan yang signifikan terjadi karena membatasi aliran barang-barang penting, artinya berkontribusi terhadap kesulitan ekonomi dan secara otomatis juga membatasi kebebasan bergerak bagi penduduk Gaza. Human Rights Watch menyebut kalau Israel mengubah Gaza menjadi penjara terbuka. Akibat blokade, kondisi di Gaza hanya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Sekitar 80% penduduk di Gaza bergantung pada bantuan internasional, bahkan sebelum krisis kemanusiaan saat ini. Pembatasan yang sudah berlangsung lama ini membuat tingkat pengangguran di Gaza sudah sampai di angka 45% dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia menurut The Guardian. Warga pun memilih bertahan. Lalu, yang dilakukan oleh Israel adalah memblokir semua pasokan listrik dan bahan bakar ke Gaza. Israel juga hanya mengizinkan sedikit makanan dan obat-obatan saat melakukan pengepungan dan invasi. Pemadaman listrik di Gaza terjadi hampir 12 jam sehari. Parahnya, bukan hanya saat invasi terjadi. Pemadaman listrik sudah jadi masalah berkelanjutan di Gaza selama 1 dekade terakhir. Idealnya, Gaza menerima sekitar 500 megawatt listrik per hari di musim panas. Kondisinya, Gaza hanya menerima 120 megawatt dari Israel dan itu yang diputus. Sementara, satu-satunya pembangkit listrik di wilayah kantong Gaza memasok 60 megawatt lagi dan kondisinya pembangkit listrik ini kehabisan bahan bakar. Tapi pemadaman listrik kali ini lebih parah karena ditambah gelombang panas yang menyebabkan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Belum lagi masalah pasokan air yang langka. Padahal, di Gaza, air bukanlah hal yang langka sebenarnya. Israel secara ilegal menggunakan kedaulatan atas sumber daya air Palestina sejak berakhirnya Perang 6 hari. Akhirnya, air menjadi komoditas mewah di Gaza, dan masyarakat beralih ke air minum yang asin dan tidak diolah. Yang juga parah terjadi di tepi barat. Air ilegal bagi warga Palestina yang tinggal di tepi barat, termasuk air hujan. Di sisi lain, pasokan air yang melimpah di wilayah Israel. Artinya secara otomatis Israel ini melanggar perjanjian Oslo yang mengakui hak warga Palestina atas air dan menjanjikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya air. Imbasnya apa? Sebagian besar lahan pertanian di Gaza hilang karena keterbatasan pasokan air. Bukan cuma pasokan air, penyitaan dan penutupan lahan dan pasar produk juga jadi masalah bahkan sejak 1967. Padahal pada tahun 1967 dan sebelum-sebelumnya, pertanian Palestina hampir sama dengan produksi Israel. Bahkan untuk beberapa produksi tertentu, hasilnya setengah dari panen Israel. Kalaupun punya hasil produksi yang besar, warga Gaza kesulitan dalam hal pemasaran produk dan distribusinya ke pasar lokal dan eksternal. Menjual produk pertanian Palestina di Israel memerlukan izin khusus yang hanya dikeluarkan oleh otoritas Israel. Nelayan di Gaza juga merasakan hal yang sama. Menangkap ikan dengan bebas di perairan lepas pantai Gaza hanya sebatas mimpi. Para nelayan emang diizinkan, tapi wilayah penangkapan ikan sebagian besar ditentukan oleh penerapan peraturan oleh otoritas Israel. Zona penangkapan ikan di jalur Gaza hanya 3-6 mil atau hanya sampai 10 km. Padahal lagi-lagi, perjanjian Oslo yang ditandatangani di tahun 1993, Israel diwajibkan memberikan izin penangkapan ikan sampai 20 mil. Tapi perjanjian ini tidak pernah diterapkan. Kalaupun iya, masalahnya kemudian adalah bahan bakar yang dibatasi oleh Israel. Atau mereka yang beroperasi terus-menerus dikejar, dilecehkan, diintimidasi, dan bahkan dibunuh oleh pasukan Israel. Penyitaan barang-barang penting seperti perahu, mesin, dan juga jaring sering dilakukan tentara Israel. Tidak ada perang pun sebenarnya. Gaza ini sudah sangat menderita. Ditambah situasi politik di Gaza semakin menambah faktor stres bagi warga Gaza. Makanya saat diumumkan gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas, pantai Gaza yang menjadi satu-satunya tempat wisata warga Gaza
dipenuhi anak-anak dan keluarga untuk istirahat di pantai setelah sekitar 7 minggu perang terus-menerus. Tapi, bayang-bayang masa depan akan tetap menjadi momok bagi warga Gaza. Karena apa? Konflik berkepanjangan tentunya akan mengakibatkan guncangan ekonomi. Tidak akan ada investasi, gangguan pada pasar tenaga kerja, dan melambatnya pertumbuhan produktivitas.